Salam kematian ideologi sosialis komunisme. Salam kehancuran ideologi kapitalisme. Salam kebangkitan mabda Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sya'alin nasi rasyad wa hadzarahum subulal fasad. Wassalatu wassalamu ala khairi had al-mab'uthi rahmatan lil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar al-amjad alladhina tabaqu nizam al-islam fil hukmi wal ijtima'i wa siyasati wal iqtisad. Terjadi lagi terhadap yang dilakukan oleh isi sayap kanan di negara Swedia. Mereka beranggapan bahwasannya apa yang menjadi keputusan politik pemerintah Turki ada sangkut pautnya terhadap Islam, terutama terhadap Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai bentuk protes, maka mereka melakukan aktivitas pembakaran Al-Quran. Hal ini memancing kemarahan bagi banyak Muslim, baik di Eropa, di Indonesia, di Timur Tengah, dan di segala penjuru dunia Muslim yang masih mempunyai ghirah terhadap agamanya, melakukan aksi, melakukan kutukan, melakukan ancaman yang keras kepada pemerintah Swedia, dan terutama kepada aktivis politik sayap kanan itu, untuk menyetop kelakuannya dan meminta pemerintah Swedia untuk mengadilinya. Dan juga beberapa waktu yang lalu ada sebuah kegiatan yang diadakan yang intinya menyatakan bahwasannya ajaran Islam yang saripatinya dibukukan atau dijadikan menjadi kitab-kitab yang disebut kitab fikih klasik harus ditinggalkan dan diganti dengan piagam PBB, yang disebutkan bahwasannya piagam PBB ini tidak sempurna dan masih banyak kesalahan, tapi tetap menjadi rujukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Gema Pembebasan Jawa Timur mengadakan dialogika, dialog intelektual kampus yang berjudul Menakal Islamofobia atas atribut dan ajaran Islam. Hadir sebagai panelis yaitu Bung Kiki sebagai Menhum BEM Style Kabinet Inklusif, dan juga hadir Bung Fajar dari pimpinan PW Gema Pembebasan tahun 2015. Baik, assalamualaikum Bung Kiki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Baik Bung Kiki. Sebentar. Ya, Bung Fajar, assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mas Akbar. Baik, alhamdulillah. Oke, kita langsung saja beralih kepada topik pembicaraan kita mengenai Islamofobia atas atribut dan ajaran Islam. Bung Kiki, mungkin bisa dijelaskan atau disebutkan dalam perspektif Bung Kiki mengenai apa itu Islamofobia sebelum kita membicarakan mengenai dampak-dampak Islamofobia dan kenapa orang melakukannya. Kita membicarakan apa itu Islamofobia dan mengapa kok bisa hal seperti ini terjadi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alahya sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat duduk berkumpul untuk menyuarakan keresahan kita
kekesalan kita, bahkan kita mengecam apa yang telah terjadi di negara Swedia, yang telah terjadi peristiwa yaitu pembakaran kitab suci Al-Quran. Dan itu pasti memantik seluruh umat Islam, bukan hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia akan mengutuk keras perilaku yang dilakukan oleh oknum-oknum di sana. Baik, tadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa perspektif saya tentang Islamofobia itu, karena itu kan terbentuk atau ada dua kata, yaitu Islam dan fobia. Nah, fobia ini adalah sebuah ketakutan yang amat mendalam. Nah, jika di dalam bahasa Yunani itu, fobia itu adalah poso. Nah, jika digabungkan Islam fobia, maka itu ketakutan atau bahkan bisa dibilang anti terhadap Islam. Nah, yang terjadi kemarin, terjadinya pembakaran Al-Quran itu pasti ada latar belakangnya. Tidak mungkin tidak ada yang latar belakangi. Itu pasti ada yang melatar belakangi. Dan saya juga sempat menulis di sini beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwasannya Islamofobia ini bukanlah fenomena yang baru di lingkungan kita, bahkan di dunia. Karena ini yang saya baca dari awal tahun 1991 itu sudah ada konsep tentang Islamofobia. Nah, kemudian saya juga baca tentang Islamofobia atau bentuk Islamofobia di negara-negara Eropa. Seperti di Prancis itu pernah dari media-media satir anti-Islam di Prancis itu beberapa kali menerbitkan karikatur Nabi dengan mereka berdalih tentang kebebasan berekspresi. Kemudian ada juga bentuk Islamofobia di Jerman. Itu bentuknya itu seperti diskriminasi terhadap wanita yang berhijab dan dianggap bahwa hijab itu identik dengan pakaian teroris. Kemudian yang terakhir, Islamofobia di Amerika itu, nah mereka terkadang sering memberikan informasi yang sangat amat negatif terhadap Islam kepada masyarakat yang luas. Nah, sebetulnya jika kita melihat tinjau kembali ke kejadian di Swedia itu, sebetulnya apa motif dari pembakaran Al-Quran tadi? Saya teringat satu cerita yang pernah saya dengar. Itu pernah ada satu atau kumpulan pendeta. Mereka berencana ingin menghancurkan Islam. Mereka mencari bagaimana cara yang paling efektif untuk menghancurkan umat Islam. Lalu ada satu pendeta senior, dia berkata, mari kita hilangkan simbol-simbol Islam, karena itu akan melemahkan Islam. Tak lama kemudian ada seorang pendeta muda, dia datang masuk ke diskusi tersebut. Lalu si pendeta muda itu berkata bahwa jikalau ingin menghancurkan Islam, bukan dihancurkan Al-Qur'annya, tetapi keluarkan Al-Qur'an dari hatinya. Nah, justru ketika mereka ingin menghancurkan Islam melalui simbol-simbol Islam, membakar Al-Quran, menghinakan Al-Quran, justru itu akan mempererat ukhuwah Islamiyah. Karena tidak ada umat Islam yang akan menerima perbuatan seperti itu. Dan itu pasti dicekam. Dan kita tidak menerima. Kita akan melawan. Nah, itu yang pertama. Kemudian di dalam Al-Quran Allah juga berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi sebagaimanapun mereka berusaha untuk menghancurkan, membakar Al-Quran, misalnya meludahi Al-Quran atau menghinakan kitab suci kita, mereka tidak akan bisa. Karena bukan kita saja yang menjaga, justru Allah yang menjaga. Allah yang menjaga langsung.
Maka tidak mungkin kehancuran itu datang kepada umat Islam melalui dihinakannya Al-Quran. Kemudian itu adalah sebuah fenomena yang memang belakangan ini sering terjadi, bukan hanya di media, bahkan di Indonesia pun pernah terjadi. Pernah satu ketika ada acara Isra Mi'raj di istana. Nah, korinya itu membacakan Al-Quran dengan langgam Jawa. Nah, itu mereka menanggapi atau berpendapat bahwa kita membaca Al-Quran seperti itu dengan langgam Jawa itu agar supaya kita menjaga budaya kita dan memperkenalkan budaya kita, mempertahankan budaya kita. Padahal itu melanggar. Sebetulnya kita kan sudah tahu, sama-sama tahu bahwasanya ketika kita ingin membaca Al-Quran itu ada seperti ziharka, sabah, itu kan kiroat-kiroat yang memang udah ulama-ulama sediakan untuk kita tinggal memakainya. Nah, kenapa harus menggunakan langgam Jawa ketika itu? Kemudian pernah juga terjadi ASN itu tidak boleh yang wanita memakai cadar, kemudian yang laki-laki itu tidak boleh menggunakan celana cingkrang. Nah, itu kan sebagai bentuk Islamofobia negara kita. Jadi terhadap simbol-simbol Islam. Jadi mengapa harus anti terhadap Islam? Saya terkadang bingung kepada orang-orang yang membenci atau syariat Islam itu, menganggap Islam itu keras, Islam itu radikal. Padahal kita umat Islam tidak pernah sekalipun membakar kitab suci orang agama lain. Itu tidak pernah kita lakukan. Sebetulnya siapa yang intoleran? Siapa yang radikal? Kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Kepada agama-agama lain kita tidak pernah menghina. Bahkan di dalam satu kisah, saya ingin bercerita sedikit. Pernah satu kisah, Ammar bin As, ketika di Mesir, beliau gubernur Mesir. Ketika itu beliau ingin membangun sebuah masjid. Nah, beliau mendatangi seorang Yahudi dengan membawa uang yang banyak. Dia tawar, saya akan membeli rumah ini dan saya akan dirikan masjid di sini. Nah, namun si orang Yahudi ini tidak menerima, tidak mau, karena itu adalah salah satu harta peninggalan kedua orang tuanya. Karena tidak mau, tidak bersedia, maka Ammar bin As menghancurkan, merubuhkan rumah si Yahudi itu. Mencarilah pertolongan, perlindungan seorang Yahudi ini. Ketika itu khalifahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Beliau, si Yahudi itu, datang ke Sayyidina Umar mengadu, bercerita, melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Ammar bin As. Lalu menariknya, Sayyidina Umar itu mengambil sepotong atau satu buah tulang unta, dan di situ Sayyidina Umar gariskan satu garis lurus ke bawah, kemudian garis horizontal ke samping di bawah garis seperti alif itu. Lalu tulang itu dibawa ke Ammar bin As. Ketika sampai ke Ammar bin As kaget, bergetar seluruh badannya, dan si Yahudi itu bertanya, saya tidak pernah melihat Ammar bin As segemetar ini. Lalu Ammar bin As bilang, ini adalah pesan dari Khalifah Umar bin Khattab. Tulang ini artinya bahwasannya semua, bahkan kita ini akan mati. Jadi jangan bangga dan bersenang diri terhadap pangkat dan jabatan. Kemudian garis lurus ke bawah itu mencerminkan bahwa hukum itu harus tajam ke atas, tajam ke bawah, dan tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah, begitupun sebaliknya. Nah, kemudian garis di bawah itu, garis horizontal itu apa artinya? Bahwasanya kalau misalkan tidak dilaksanakan perintah ini, maka Sayyidina Umar tidak segan-segan
untuk memenggal kepalanya Amr bin As. Setelah itu Amr bin As merobohkan kembali masjid itu dan kemudian dibangun sebuah rumah untuk si Yahudi itu. Tapi menariknya, si Yahudi itu tidak mau. Justru dia bersaksi dengan keadilannya Islam, dengan rahmatan lil alaminnya Islam, saya masuk Islam detik ini juga. Jadi apa yang dipermasalahkan tentang syariat Islam atau tentang agama Islam oleh mereka yang membenci agama Islam ini? Karena agama Islam ini agama yang sempurna, agama yang diridhai oleh Allah, maka tidak mungkin ada cacat di dalamnya. Nah, begitu. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, karena untuk nanti memperbanyak diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bung Kiki, bahwasannya sebetulnya Islam ini syariat yang sangat lengkap, bahkan rahmatan lil alamin. Nah, yang menjadi lucu adalah ketika kaum muslimin sendiri yang Islamophobia terhadap Islam itu sendiri. Kalau orang kafir kan wajar ketika mereka tidak tahu terhadap Islam dan mereka mendapatkan informasi yang negatif terhadap Islam, maka menjadi fobia. Sedangkan yang lucu, yang ironi dan bisa dibilang tidak masuk akal, orang sampai sendiri yang bilang ajaran syariat Islam keras, gak sesuai HAM, gak manusiawi dan semacamnya. Saya pernah baca salah satu paper yang menyebutkan bahwasannya memang ada fenomena di negeri Islam tersendiri pun ada Islamophobia. Dan itu merupakan fenomena yang bisa dibilang menggunung. Dan itu tidak boleh dibiarkan saja kan. Kita harus mengambil aksi atas hal tersebut. Oke. Baik, selanjutnya ke Bung Fajar mengenai Islamophobia ini. Bagaimana ya? Kok bisa pergerakannya itu sistematis dan masif? Opini-opininya itu meskipun di berbagai negara tidak sama, tapi secara garis besar mereka itu punya salah satu timeline yang sama. Nah, mengapa kok pergerakan Islamophobia ini bisa masif gitu di kalangan kaum muslimin? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Baik. Baik, dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Akbar ya, terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Pertama yang perlu kita dudukkan adalah Islamophobia ya, sebagai sebuah kondisi. Maka sejatinya ini merupakan satu hal yang alami, ya. Di mana dalam satu proses benturan peradaban, ya, berarti ini adalah sebuah keniscayaan, ya. Karena ketika kita sebagai seorang manusia mendapati ada ide-ide yang baru, maka akan muncul satu proses berpikir dalam diri kita, ya. Entah itu berupa penerimaan atau ada resistensi. Nah, di mana ketika resistensi ini sedemikian kuat, nah ini yang kemudian akan menimbulkan yang namanya satu fobia, ya, satu ketakutan. Nah, kalau kemudian digandengkan dengan terminologi Islam, maka jadilah Islamophobia, kan begitu.
Nah, yang menjadi kegelisahan kita pada hari ini adalah ketika Islamofobia ini menjakiti ya orang-orang Islam itu sendiri. Nah, ini kan aneh. Karena mestinya kalau orang itu mengalami satu fobia, pasti orang itu akan menghindar. Misalnya kalau ada orang yang fobia pada badut, ya. Kira-kira kalau ngadakan pesta ulang tahun, ngundang badut nggak? Fobia badut, ngundang badut udah pasti kabur kan begitu. Pasti histeris dia. Orang yang fobia pada gelap, kalau tidur pasti lampunya dinyalakan. Kan begitu. Betul. Nah kalau orang Islam, dia mengalami Islamfobia, ya mestinya kan murtad. Kan begitu. Nah, maka di sini yang perlu kita detili bahwa Islamfobia yang ada pada diri-diri orang Islam itu bukan berupa ketakutan, ya. Tetapi kalau dalam bahasa yang kita dapati pada hari-hari ini istilahnya adalah rekontekstualisasi. Jadi memaknai kembali, ya. Satu upaya untuk modernisasi Islam. Di mana dalam satu event yang baru-baru ini diadakan, modernisasi Islam itu dihadapkan kepada fikih klasik. Di mana kemudian ya, fikih klasik itu coba dimaknai kembali dengan satu sumber yang baru. Ya. Jadi kalau sebelumnya sumber hukum dalam Islam itu kita kenal ada 4, ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Nah, maka ini kemudian coba ditambahkan lagi satu sumber hukum untuk memaknai fikih klasik tadi, yaitu piagam PBB. Tetapi ini hanyalah satu ini hanyalah satu aktivitas saja. Ya. Ini hanyalah satu pekerjaan dari banyak pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Ya. Jadi kalau jawaban gampangnya dari pertanyaan Bung Akbar tadi, ya, mengapa kemudian Islamfobia itu berjalan dengan masif? Ya, jawaban mudahnya karena mereka bekerja. Dan ini adalah sunatullah. Ya. Orang berusaha itu pasti ada hasilnya. Ya. Termasuk berusaha memusuhi Islam, berusaha memusuhi Islam, bekerja memusuhi Islam, pasti ada hasilnya. Ya. Nah, di mana kemudian sekarang ini memang ada satu upaya terobosan, ya, bahwa bukan lagi orang-orang kafir itu yang memusuhi Islam. Orang-orang kafir itu yang kemudian tampil, ya, untuk memaknai Islam. Tetapi kemudian yang tampil itu adalah kaum muslimin sendiri. Bahkan mereka ini adalah kaum muslimin yang dianggap alim.
kaum muslimin yang dihormati, yang ditokohkan. Tentu prosesnya sangat panjang. Ya. Bukan kemudian dengan 1-2 kali acara, ya. Bukan sekedar program 1-2 kali dialogika begitu mereka kemudian berubah sikap, punya pemahaman yang seperti ini. Tetapi memang ada satu rangkaian, ada satu proses yang sifatnya jangka panjang. Ya. Kalau kita coba cari benang merahnya, maka ini bisa kita bahasakan begini. Kita sebagai seorang muslim, ini mendudukan Islam sebagai apa dulu? Baik itu sakofah Islamnya, baik itu fikih Islamnya, baik itu akidah Islamnya. Nah, jadi Islam ini mau kita dudukan sebagai apa dulu? Apakah sekedar ajaran-ajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah untuk kemudian diujikan dan kita cari nilainya? Atau seperti apa? Yang mana kita dapati teladan para ulama terdahulu, para generasi terdahulu, mereka ini bukan sekedar menjadikan anak-anak kaum muslimin, ya, menjadikan anak-anak kaum muslimin menjadi pejuang-pejuang Islam. Tetapi bahkan mereka ini, para ulama kita, sukses, ya, mampu menjadikan anak-anak orang kafir itu jadi pejuang Islam, jadi ulama. Jadi kita dapati banyak dari ulama-ulama kita itu bukan orang Arab, kan begitu. Bahkan kita di Indonesia ini mampu melahirkan banyak ulama. Padahal kita dengan Arab itu jauh sekali. Dari fisik saja sudah kelihatan beda. Jadi pada internal kaum muslimin ini memang perlu direkontekstualisasi. Nggak usah rese. Ya, cukup kontekstualisasinya saja. Bagaimana kita memandang ajaran-ajaran Islam itu? Apakah kita mampu menangkap? Ya. Apa yang diinginkan Allah kepada kita seorang hamba ini sebagai seorang manusia agar bisa menjadi hamba Allah itu bagaimana? Dengan ajaran-ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau orang-orang kafir itu bekerja, maka bagaimana pekerjaan kita? Kan begitu. Apakah sudah sebanding atau belum? Mungkin itu dulu. Baik. Jadi yang bisa dapat dari poinnya Bung Fajar, bahwasannya memang yang dilakukan ini bukan hanya sekadar pembakaran yang biasa saja, tapi ada sebuah grand design atau program yang dijalankan memang secara khusus untuk membentuk kebangkitan Islam. Sehingga sebetulnya menjadi yang titik poin adalah bagaimana kita bersikapnya. Apakah kita hanya diam saja menunggu bantuan datang, atau kita ingin menjadi salah satu dari bantuan itu, seperti yang Sayyidina Umar ketika dulu menyampaikan kepada Khalifah Abu Bakar bahwasannya memang Al-Quran itu dijaga oleh Allah, tapi apakah kita nggak mau ikut turut serta dalam penjagaan itu?
Sehingga menjadi pertanyaan sekarang sama dengan masalah yang dihadapi pada kali ini, apakah kita mau turut serta dalam membendung serangan yang menyakiti tubuh kaum muslimin itu? Baik, mungkin saya rasa cukup dari para panelis. Sekarang mungkin ke para audiens yang ingin menyampaikan opininya, saya dipersilahkan. Baik, kenalkan saya Wahid dari Pemuda Muslim Surabaya. Hendak menanggapi terkait dengan Islamofobia ini. Yang akhir-akhir ini marak kita saksikan yaitu aksi pembakaran Quran yang menjadi salah satu dari rentetan peristiwa Islamofobia di Eropa. Ya, yang sebelumnya telah dijelaskan ada karikatur Nabi, kemudian ada sejenis propaganda untuk menggambarkan Islam itu sebagai sebuah agama yang barbar. Nah, sehingga muncul persepsi di kalangan warga Eropa bahwa Islam itu agama yang tidak cinta damai. Ya, yang disoroti biasanya adalah hukum-hukum seperti rajam, hukuman mati, potong tangan, dan hukum-hukum yang lainnya. Nah, sebenarnya kalau secara akademik, Islamofobia itu seperti propaganda politik saja tentang kebencian Barat terhadap Islam. Kalau kita kaji secara umum, maka kita dapati bahwa Islam itu memberikan sebuah hukum yang sempurna terhadap segala masalah yang bisa timbul di dunia ini, terutama masyarakat modern ini. Nah, ini menjadi sebuah tamparan keras bagi budaya Barat bahwa ada sebuah agama yang memberikan sebuah aturan secara sempurna. Nah, sedangkan budaya mereka telah terbukti gagal dengan munculnya banyak problem, mulai dari tingkat keluarga sampai tingkat negara, sehingga Barat merasa tidak ingin kehilangan kebanggaannya bahwa mereka bangsa yang beradab dan maju. Padahal kalau dibandingkan dengan peradaban Islam, mereka jauh kalah, sehingga muncul propaganda Islamofobia. Nah, tentu ini tidak boleh merembet dan dibiarkan sampai ke Indonesia, karena di negara kita ini sebagian besar masyarakatnya itu Muslim. Nah, karena masyarakatnya Muslim, maka harus ditekankan bahwa Islam itu adalah agama mereka yang patut dibela, diimani, serta dijalankan. Sehingga mengeksklusi atau mengeluarkan Islamofobia dari Barat. Nah, hal ini menjadi penting karena besarnya propaganda Barat terhadap Islam ini yang hari ini kita rasakan di Indonesia. Mulai dari hukuman-hukuman yang mengerikan, kemudian resiko-resiko yang akan digambarkan monster ya, bila kemudian Islam itu dijalankan, atau kita sebutkan monsterisasi Islam, bahasa lainnya dari Islamofobia itu terus digembar-gemborkan Barat. Di selain sisi, Barat juga menggembar-gemborkan LGBT, sistem ekonomi mereka tentunya. Ya, ini membentuk suatu circle yang luar biasa untuk mendukung Islamofobia itu sendiri. Sudah Islam itu dicap agama yang primitif dan barbar, lemah, kemudian sudah patutlah ditinggalkan. Itu propaganda Barat. Sikap kita sebagai Muslim menolak semua itu dengan memperdalam keislaman sendiri, ya, melalui kajian-kajian, kemudian mondok dan taat kepada Rasulnya.
yang ditunjukkan dalam bentuk saling menasihati dan menguatkan terhadap prinsip-prinsip Islam. Nah, itu kita buktikan dalam sikap, misalkan aksi bela Quran, kemudian aksi-aksi sebelumnya yang menunjukkan posisi kita itu membela agama yang kita imani, bukan malah sebaliknya, ya, atau sekedar membiarkan. Itu menegaskan posisi kita. Nah, oleh karena itu dibutuhkan pemuda-pemuda yang bersiap, ya, mengkaji syariat Islam, melaksanakannya dan mendakwahkannya untuk membendung Islamofobia ini. Karena kalau nggak demikian, generasi di masa depan akan menganggap Islam itu lemah, ya, dan menganggap Barat itu hebat. Padahal secara kajian akademik sebaliknya. Nah, jadi itu yang perlu kita tekankan pada pemuda hari ini, karena kita fokus kepada pemuda. Kenapa kok fokus kepada pemuda? Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hari ini rusak, masa depan juga rusak. Untuk mencegah kerusakan itu, maka kita harus menguatkan pemuda-pemuda Muslim ini untuk mencintai agamanya, membela agamanya, ya, beserta simbol-simbolnya. Sehingga muncullah generasi yang hebat Islami di masa depan. Sebagaimana Menteri Agama sebelumnya mengatakan mengharapkan ada generasi Qurani. Itu Menteri Agama yang bilang. Nah, kalau kita pemuda yang diharapkan generasi Qurani, Qur'annya dibakar tidak marah. Nah, terus bagaimana itu pembuktiannya? Ya, sehingga perlu dikuatkan kembali dan mencegah masuknya Islamofobia di Indonesia. Kita buktikan bahwa Islam ini agama yang sempurna, kemudian agama yang rahmatan lil alamin, karena kita yakin bahwa Islam itu adalah suatu syariat yang diturunkan oleh yang maha sempurna. Bila kita tidak yakin bahwa Islam ini sempurna, sama dengan menyatakan bahwa sang pencipta kita itu juga tidak sempurna. Nah, ini kan merusak iman. Nah, oleh karena itu pemudanya harus dikuatkan tentang kesempurnaan Islam, simbol-simbolnya, ajaran dan syariatnya, serta membelanya. Oke. Sekian mungkin pendapat dari saya. Baik, terima kasih atas Mas Wahid atas opininya. Kemudian silahkan yang lain untuk menyampaikan opininya. Oke, Mas, silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, mahasiswa semester 2 di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya tidak mau menyampaikan opini atau mau menambahkan apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita. Yang di sini saya ingin mau bertanya kepada kedua pemateri. Islamofobia ini kan adalah ketakutan terhadap Islam, anti terhadap Islam. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa faktor atau penyebab dari orang-orang baik non-Islam ataupun orang Islam itu sendiri? Karena penyampaian dari pemateri kita, ada sebagian orang Islam yang merasakan atau merasa anti dengan Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi diri saya. Kenapa sih orang-orang Islam sendiri anti terhadap Islam itu sendiri? Karena kesaksian awal kita masuk Islam bahwasannya tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan itu sudah sangat sempurna sekali. Nah, kenapa bisa ada dalam hati mereka bisa membenci Islam itu sendiri? Apa faktor utamanya? Apakah ada faktor-faktor yang membuat mereka seperti itu? Nah, apa itu? Mungkin itu saja yang
saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bung Ahmad Gunaidi. Ya, Bung Ahmad Gunaidi ya. Ya, baik. Jadi mungkin Bung Gunaidi ini lebih menyampaikan mengenai pertanyaannya, mengenai apa faktor utama dari orang kafir atau lebih jauh lagi kaum umat Muslim sendiri itu anti dengan Islam. Nah, ini juga menjadi pertanyaan yang utama ya, bahwasannya kok bisa gitu Islam sesempurna ini bisa orang tuh anti. Bahkan orang Islam sendiri pun merasa agamanya itu ada yang salah dengan agamanya. Nah, baik, mungkin yang menjawab Bung Kiki atau Bung Fajar? Oh ya, dua-duanya. Mungkin Bung Kiki dulu. Apa tadi pertanyaannya? Faktor utama dari orang-orang Oh iya. Baik. Saya ingin coba menjawab apa faktor yang paling utama atau yang paling penting sehingga baik itu umat Islam ataupun umat yang di luar Islam itu menjadi anti terhadap Islam. Itu sebetulnya memang banyak faktor. Namun yang tadi disampaikan tuh di pertanyaan betul, bahwasannya agama Islam ini agama yang benar, dijalankan oleh manusia paling suci, paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad, paling benar, tidak ada manusia yang maksum selain beliau kan. Nah, saya pernah diberi sebuah pertanyaan oleh guru saya. Saya diberi 4 pertanyaan. Yang pertama itu, ketika agama Islam itu benar, diturunkan kepada agama Islam itu benar, nabinya tidak benar. Kemudian yang kedua itu Rasul dan Nabi-Nabi itu benar, agamanya itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, agamanya itu salah, kemudian Nabi dan Rasulnya juga salah. Dan yang terakhir, agamanya benar dan disampaikan, dilakukan oleh Rasul dan Nabi yang benar. Saya menjawab di situ, ya tentu agamanya benar, kemudian yang mempraktekannya itu nabinya itu, rasulnya itu benar. Nah, maka bagaimana mungkin sesuatu yang sempurna diturunkan kepada sosok yang sempurna itu menjadi kekurangan atau terdapat kekurangan? Itu mustahil. Nah, ketika Islam, agama kita diterima oleh kita, manusia yang memang tempatnya salah, lupa dan dosa, maka wajar jika ada kesalahpahaman dalam memahami agama Islam ini. Jadi yang pertama itu mungkin faktornya kita kurang menggali, kita kurang belajar kembali bagaimana kita berislam yang secara kafah tadi. Nah, karena jikalau kita mengikuti tauladan kita yaitu baginda Nabi, maka niscaya tidak akan ada kekurangan di antara kita. Tetapi apakah mungkin kita mengikuti sepenuhnya baginda Nabi, sedangkan kita manusia yang penuh dengan kekurangan? Nah, maka yang pertama itu mesti kita belajar kembali, kita gali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita tidak salah memahami dan memaknai Islam itu seperti apa. Memang betul di dalam Islam itu ada seperti hukum kisos, rajam, itu keras. Nah, tetapi dengan itu kita diajarkan bahwa kita mesti disiplin, kita mesti taat terhadap syariat yang ada. Karena kita telah bersaksi, kita telah berikrar bahwasannya Allah Tuhan kita, Allah yang berhak kita sembah, Rasul adalah Nabi kita, beliau uswatun hasanah kita. Maka ketika prinsip itu kita pegang, maka kita laksanakan Islam itu sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, agar kita
selamat dunia dan akhirat. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Kiki atas jawabannya. Jadi yang menjadi poin pentingnya adalah kita yang tafakuh fiddin ya, belajar agama kita kembali. Tentunya sebagai seorang muslim kan memang harus ya mempelajari agamanya, terlebih gimana ibadahnya mau diterima. Kalau dia tidak tahu bagaimana ibadah itu, sehingga hal ini menjadi hal yang bisa disebut ma'lum bidoruri. Maksudnya semua orang pasti common sense-nya seperti itu. Oke, selanjutnya Bung Fajar mungkin bisa menjawab pertanyaan atas faktor utama dari mengapa kok kaum kafir bahkan kaum muslim sendiri pun anti terhadap Islam. Tes. 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 Tes, 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 tes. Baik. Islamfobia itu, ya, ini sudah ada di Indonesia, ya, sudah ada di negeri-negeri kaum muslimin. Tetapi Islamfobia di negeri-negeri kaum muslimin ini, seperti yang disampaikan oleh Bung Akbar tadi, ya, ini dalam bentuk agenda program yang berbeda. Ya. Jadi antara Islamfobia di negeri kaum muslimin dan Islamfobia di negeri-negeri kafir, ini memang bentuk dan programnya berbeda. Kalau di negeri-negeri kaum muslimin, ya, Islamfobia itu hadir dalam bentuk Islamofobia di negeri-negeri kaum muslimin ini hadir dalam bentuk bukan ketakutan, ya, tapi dalam bentuk kegelisahan. Jadi dalam bentuk kegelisahan, kekhawatiran, ya, bahwa Islam ini apa istilahnya? Justru kalau di dalam negeri-negara kaum muslimin ini, ya, bahwa Islamofobia itu hadir dalam bentuk kegelisahan bahwa Islam itu akan dibenci. Jadi kalau kita perhatikan, ya, para ulama, para kiai yang mereka ini mengusung modernisasi Islam itu, mereka menginginkan Islam itu bisa diterima oleh semua orang. Islam itu bisa hadir untuk semua orang. Kan begitu. Nah, tetapi niatan ini kemudian dibangun dalam satu paradigma, dalam satu pemahaman, ya, dalam satu sudut pandang orang kafir. Jadi
kita ini kemudian berusaha mencari ya, cara-cara menyebarkan Islam, menerapkan Islam yang bisa diterima oleh orang kafir. Bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka di sini inilah kemudian titik kritisnya. Jadi kalau di negeri-negeri kafir, Islamofobia itu memang hadir sebagai sebuah fobia. Nah ini mestinya Mas Wahid tadi ya, sebagai orang medis ya yang bisa menjelaskan ya, bagaimana fobia itu bisa hadir dalam diri seseorang individu, kan begitu. Tinjauan medisnya seperti apa? Nah tetapi dalam internal kaum muslimin, Islamofobia ini hadir dalam bentuk benturan peradaban. Ya. Bagaimana Islam itu ya, dipahami dalam satu pemahaman yang berbeda. Ya. Yang kalau saya melihatnya, ya niatannya memang sebagai kegelisahan, kekhawatiran begitu. Nah. Maka disinilah kemudian kita dapati Islam itu direkontekstualisasi, dimodernisasi. Dan ini justru ada banyak pro dan kontranya. Dan di sini kemudian wacana ini yang kemudian berkembang. Karena begitulah tabiatnya manusia. Ketika kita mencoba untuk berpikir, untuk mengatur aktivitas manusia, mestinya kita itu memahami lebih dahulu bahwa kita manusia itu terbatas. Kita yang berislam sekian tahun ini kemudian mencoba mengkontekstualisasi ya, apa yang sudah dikerangkakan oleh para ulama sekian ratus tahun itu, yang mana sudah teruji. Nah ini kemudian memang patut disayangkan, menjadi satu ironi tersendiri bagi kita kaum muslimin. Bagaimana kita kaum muslimin ini dalam membaca, ya, memahami sakofa-sakofa Islam yang beredar itu. Jadi perlu kita sadari bahwa geliat, bahwa semangat berislam kaum Islam pada hari ini sudah tumbuh banyak. Sekolah-sekolah Islam banyak yang berkembang. Kemudian kajian-kajian Islam itu juga kita dapati ramai, baik secara online maupun offline. Tetapi hal itu semuanya tidak bisa semata-mata menjadi kebangkitan kaum muslimin. Tidak bisa otomatis akan membangkitkan kaum muslimin. Apalagi kemudian melawan wacana Islamofobia itu sendiri. Selama semua aktivitas kita ini tidak dibangun dari pemahaman yang benar terhadap Islam itu sendiri. Ketika jawaban kita atas hakikat Islam itu sendiri belum selesai. Barangkali kalau kita pernah mengenal istilah makrifatul Islam gitu ya istilahnya. Pengenalan kita terhadap Islam itu sendiri belum selesai. Jadi kalau kita belum clear mengapa kita mempelajari sakofa Islam itu, mengapa kita menerapkan Islam itu, ya mau sebanyak apapun khataman kita, ya percuma.
Ini persis sebagaimana kita dapati misalnya di TPA-TPA itu ya. Kita dapati anak-anak kaum muslimin ini mereka ramai datang ke TPA untuk belajar membaca Al-Quran, membaca alif bata sampai kemudian lancar membaca Al-Quran. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah itu juga ditambahkan dengan hafalannya. Tetapi selayaknya anak kecil yang akalnya belum berkembang, maka jumlah yang banyak itu hanya akan menjadi penggembira. Hanya akan menggembirakan suasana hati kita saja. Karena dari sekian banyak anak-anak yang belajar tentang Al-Quran dan Islam itu, ya harus kita pastikan ya, berapa persen yang kemudian istiqomah ya, melanjutkan pembelajarannya itu. Berapa persen yang kemudian memahami ya, muncul semangat dan cita-citanya ya, untuk terus mempelajari Islam, bahkan kemudian menyebarkannya. Karena kemudian realitasnya ini tidak sedikit yang mereka itu ada dalam sekolah-sekolah, ada dalam pembelajaran Islam dan Al-Quran itu karena terpaksa. Kalau dalam TPA-TPA itu biasanya yang ada itu kan anak-anak usia kecil ya. Anak-anak TK, SD. Nanti setelah lulus SD, ya hilang mereka. Tidak lanjut. Jarang sekali kita dapati di TPA-TPA itu anak-anak usia SMP, SMA. Kan begitu. Bahkan bagi anak-anak usia SMP dan SMA itu ada rasa minder, ada rasa malu mereka kalau belajar alif bata. Kan begitu. Nanti rasa ingin belajarnya itu kembali ketika sudah usia 40-50 tahun. Tapi di usia remaja, usia dewasa produktifnya itu mereka tadi merasa malu. Merasa aktivitas belajar Islam itu bukan satu prioritas. Merasa aktivitas mempelajari Islam itu sebagai sebuah beban. Bukan hal yang utama, bukan hal yang patut untuk diperjuangkan. Nah, secara utuh dalam diri kaum muslimin kurang lebih gambarannya masih seperti anak-anak tadi itu. Kegiatan-kegiatan Islam yang semakin berkembang ini memang menggembirakan hati. Tetapi untuk lebih jauhnya ya masih perlu kita detaili lagi. Masih perlu banyak perbaikan. Dan saya mengetengahkan yang perlu diperbaiki ini adalah pada aspek pemahamannya. Terutama ketika kita membacanya sebagai sebuah proses benturan peradaban antara ajaran Islam dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Atau lebih tegasnya kita katakan ya ajaran-ajaran kafir. Karena memang begitulah Allah membagi kehidupan ini. Ada jalan hak, ada jalan yang batil. Bukan kemudian pembagiannya itu jalan yang hak, agak hak, atau agak batil.
Nah itu barangkali itu dulu ya. Kalau aspek pemahamannya ini sudah clear, insya Allah runutannya itu akan lebih mudah. Termasuk dalam misalnya aspek toleransinya, aspek modernisasinya, itu tidak masalah. Ya. Misalnya kalau dikatakan ajaran Islam itu kuno, dikatakan kalau kita menerapkan Islam itu ya naik hajinya dengan unta, nah kan tidak demikian. Ya. Dengan logika yang sederhana, kita dapat membantah kesimpulan yang ngawur seperti itu. Dan dengan satu pemahaman yang benar, kita pun juga akan bisa menilai, misalnya haji virtual itu apakah boleh atau tidak. Kan begitu. Aspek-aspek modernisasi yang seperti apa yang ditolak oleh Islam. Nah ini akan mudah kita selesaikan. Kalau pemahamannya itu memang sudah clear. Sampai itu, Bang Akbar. Baik, yang menjadi poin penting dari Bung Fajar mengenai faktor utama dari mengapa kok Muslim itu bahkan sampai anti terhadap agamanya, yaitu pemahamannya, yang itu masih memahami agama Islam mungkin hanya sekadar agama ritual dan tidak memberikan efek apapun pada kehidupan, sehingga yang perlu dibenahi adalah pemahaman kaum muslimin sendiri. Baik, sampailah kita pada penghujung acara. Setelah kita memantik diskusi ini dan kemudian ada tanggapan dari para audiens, mungkin kita sampai pada kesimpulan dari Bung Keki. Yang pertama bisa menyampaikan closingnya. Baik, untuk closing statement pada sore hari ini, bahwasannya saya teringat kepada surah Al-Isra ayat 81, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qul ja'al haqq wa zahat mana ya? Ini. Wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Jadi, dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Nah, yang saya garis bawah itu adalah dan katakanlah. Jadi kebenaran itu tidak hanya datang begitu saja, tetapi mesti kita katakan, kita suarakan, kita perjuangkan. Nah, maka yang saat ini sedang kita lakukan, kita ini sedang menyuarakan kebenaran, kita ini sedang menyerukan bahwasannya akan datang kebenaran dan hilanglah itu, lenyapnya itu kebatilan. Maka betul tadi ketika kita memahami Islam itu dengan hanya sebagai ritual, itu akan sampai hanya ritual saja. Tetapi ketika kita memahami Islam sebagai ritual plus spiritual, maka itu kita akan memiliki giroh, semangat untuk memperjuangkan Islam. Karena ada janji Allah dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum. Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah. Jadi tugas kita ini sekarang hanyalah berjuang, bukan menang. Urusan menang, kalah itu urusan Allah. Jadi mau tidak kita berjuang tadi, betul kata Bung Akbar itu, kita ini mau tidak menjadi bagian dalam penjagaan Al-Quran tadi. Mau nggak sih kita dalam menjadi bagian dari perjuangan kebangkitan Islam itu? Nah, jadi mungkin itu kesimpulan dari saya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk semua nanti yang mendengarkan ini, forum ini. Billahi taufiq wal hidayah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing yang menggugah dari Bung Kiki. Selanjutnya mungkin sepatah dua patah dari Bung Fajar atas diskusi pada sore hari ini. Silahkan. Dengan adanya pemahaman yang benar pada diri kita, ya,
pemahaman sebagai seorang muslim, maka kita akan bisa menilai apa yang terjadi pada diri kita ini dengan sikap yang benar. Misalnya hujan yang kita alami pada sore hari ini, antum semuanya sudah berdoa belum? Sudah membaca doa turun hujan? Karena barangkali bagi kita manusia, turunnya hujan itu dianggap sebagai penghambat kegiatan. Hujan itu bikin sakit, kan begitu. Padahal Allah, Islam ini tidak mengajarkan demikian. Termasuk tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Kiki tentang menang kalahnya perjuangan kita ini. Ini akan bisa kita sikapi dengan benar bila kita memiliki pemahaman yang benar. Maka jangan bosan-bosan ya, untuk selalu mengupdate pemahaman kita. Apalagi bila kita masih memiliki kesadaran bahwa banyak dari sikap kita ini yang perlu diperbaiki. Mestinya kesadaran itu mengantarkan kita pada kegiatan yang seharusnya kita lakukan. Ya. Kalau banyak sikap yang mesti kita perbaiki, berarti ya masih banyak yang perlu kita pelajari. Ya. Bukan malah patah semangat. Nah, semoga kegiatan kita pada sore hari ini menjadi bagian dari kita untuk senantiasa merefresh, ya, menyegarkan pemahaman kita dan juga meluruskan. Insyaallah itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Kiki, Bung Fajar atas berkenannya hadir pada sore ini pada Dialogika edisi bulan Februari. Semoga diskusi kita bisa menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat bagi umat dan dapat mengubah kondisi umat yang saat ini sedang tidak pada keadaan baik-baik saja. Baik, kita pada penghujung kegiatan kita. Mari kita akhiri diskusi ini dengan doa kafaratul majelis agar mendapat keberkahan dan solusinya pun bisa diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila kesalahan. Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang, bergerak, tegakkan ideologi Islam.